Pak Viro membuka dan untuk pelajaran nanti yang diamati oleh Ibu Mary bersama Ibu Endah. Baik, terima Silakan, kasih. 30 menit untuk Pak Viro. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Di siang ini kita ketemu lagi di mata kuliah Psikologi Komunikasi, yang mana subbab di siang hari ini kita akan membahas tentang motivasi dalam komunikasi. Namun, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Eh, Doa akan saya pimpin. Silakan teman-teman untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Oke, teman-teman. Di pertemuan sebelumnya di psikologi komunikasi, kita sudah membahas tentang adanya pengirim, kemudian pesan, dan juga penerima. Namun, di dalam komponen komunikasi ini hanyalah baru sebatas tentang teori komunikasinya. Namun, kalau kita masuk ke dalam psikologis komunikasi, kita akan membahas tentang apa sih yang dipelajari di dalam psikologi komunikasi, baik itu tentang kepribadiannya, baik di dalam organisasi, maupun di dalam dunia nyata kalau mungkin nanti teman-teman berada di dunia kerja. Kemudian tujuan pembelajarannya dalam motivasi dalam komunikasi ini di pertemuan 2 kita akan memahami tentang teori motivasi dalam komunikasi, kemudian menganalisis kasus motivasi dalam komunikasi organisasi serta interpersonal, kemudian mampu mengaplikasikan teori motivasi dalam simulasi komunikasi. Berkaitan dengan relevansi materi yang sebelumnya, yakni masih adanya relevansi berkaitan dengan motivasi yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Karena kita tahu komunikasi yang efektif pastinya harus ada yang namanya feedback atau umpan balik. Dan ini sudah saya jelaskan ketika di pertemuan 1. Kemudian penting dalam komunikasi organisasi dan juga interpersonal. Ya, karena berkaitan dengan motivasi pastinya di dalam sebuah organisasi agar organisasi ini bisa terus bertumbuh kembang, utamanya di dalam interpersonal. Apa sih interpersonal itu? Interpersonal adalah komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain. Sehingga ketika kita berbicara dengan orang, kita mempunyai motivasi yang semangat untuk memberikan sesuatu informasi yang cukup baik. Kemudian adanya meningkatkan untuk engagement dan juga kerjasama. Baik, apa sih motivasi? Jadi kalau kita berbicara motivasi, motivasi merupakan dorongan internal maupun eksternal yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, teman-teman, siang hari ini ada nggak yang nggak punya motivasi untuk mengikuti kuliah ini? Adakah di antara teman-teman yang tidak mempunyai motivasi untuk mengikuti kuliah ini? Oke, saya rasa tidak ada ya. Saya rasa semuanya semangat untuk mengikuti kuliah hari ini karena sebuah ilmu tetap harus kita dapatkan sampai di akhir hayat. Kemudian fungsi utamanya adalah untuk memberi arah dan juga memberi energi serta ketekunan dalam perilaku. Jenisnya ada dua, yakni intrinsik dan juga ekstrinsik. Jadi kalau in itu dari dalam ya. Contohnya adalah ingin berkembang terus merasa puas, tapi kalau X ya, kalau X itu dari luar, misalnya kalau kalian dapat gaji atau dapat penghargaan, itu pasti akan menambah motivasi kalian untuk bisa lebih giat dalam bekerja ataupun berusaha. Kemudian ada juga peran motivasi dalam komunikasi. Yang pertama adalah mengarahkan pesan, kemudian bagaimana cara mempengaruhi eh, lawan arah atau orang yang kita ajak bicara dalam hal menyampaikan ya, biar dia termotivasi atau antusias dalam hal merespon apa yang kita bicarakan. Kemudian kita juga bisa menentukan respon. Bagaimana penerima pesan itu bisa termotivasi akan lebih fokus, mau mendengarkan, mau memberi umpan balik yang
positif. Adakah di antara teman-teman ketika curhat satu orang dengan yang lain ya, misalkan eh, Bu Desak dengan Pak Agung gitu ya, lagi ngobrol berdua nih, tiba-tiba ada yang miskomunikasi. Pernahkah mengalami? Oke, nggak pernah ya, karena satu kelas artinya sudah saling akrab. Nah, di dalam motivasi itu juga bisa membangun yang namanya hubungan. Dengan motivasi mendorong keterbukaan, adanya empati, dan juga kerjasama dalam komunikasi. Ada beberapa teori motivasi, yakni yang pertama menurut Maslow, eh, beliau menjelaskan bahwa motivasi manusia muncul karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, dari dasar hingga yang tertinggi. Contoh paling gampang adalah kalau teman-teman setiap hari pasti butuh yang namanya makan, minum, dan istirahat. Ini dinamakan dengan konsep fisiologis. Ya. Kemudian, apakah teman-teman ingin yang namanya perlindungan? Setidaknya memiliki rumah, ya. Itu di dalam teori Maslow disebut dengan yang namanya keamanan. Ya, dengan rasa aman kita akan merasa nyaman untuk menghadirkan suatu motivasi yang positif. Kemudian adanya sosial dengan kasih sayang, dengan teman-teman semua yang ada di sini, dengan berteman, dengan rasa memiliki bahwa teman-teman di satu program studi ilmu komunikasi ini akan mempererat hubungan sehingga motivasi di dalam belajar mata kuliah psikologi komunikasi hari ini bisa berdampak positif. Ya, kemudian kita masuk lagi ke penghargaan, ada yang diakui, dihormati serta status prestasi. Yang terakhir ada aktualisasi diri, ya, berkaitan dengan pengembangan potensi, pencapaian tertinggi. Kemudian ada teori dari Herzberg, ya ini tentang motivator dan juga hygiene. Oke, motivator ya teman-teman udah pasti paham ya, pada intinya ada ya prestasi, pengakuan dan juga tanggung jawab. Kalau hygiene yakni hal yang mencegah ketidakpuasan, ya contohnya gaji, kalau gajinya nggak sesuai ya teman-teman, kalau misalkan lagi di lapangan gitu kan, lagi di rumah, Bu aku minta uang jajan dong, ternyata uang jajannya dikurangi, nah itu teman-teman mau berangkat ke kampus hatinya pasti dongkol. Nah, oke, kita lanjut lagi. Ada teori dari McClellan, yakni tentang kebutuhan berprestasi. Yang pertama adalah achievement, yakni dorongan untuk berprestasi dan juga menantang diri. Kemudian affiliation, kebutuhan untuk diterima dan punya relasi. Yang ketiga adalah power, kebutuhan mempengaruhi dan mengendalikan orang lain. Baik, saya ada sedikit video untuk eh, kalian, tapi sebelum masuk ke video, saya ada sedikit studi kasus ya, berkaitan dengan apa? Ini motivasi karyawan. Nah, pastinya teman-teman ingin suatu saat ingin bekerja ataupun menjadi seorang wirausaha. Studi kasus dari motivasi karyawan, yang pertama adalah masalah. Karyawan mulai kehilangan semangat kerja, kemudian produktivitasnya menurun. Analisisnya adalah ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Contohnya gaji, pengakuan, atau lingkungan kerja. Ya, biasanya karyawan bebannya berlebih tapi gajinya nggak sesuai. Tindakannya apa? Bisa jadi atasan harus memberikan penghargaan atau mungkin peluang pengembangan diri dan juga komunikasi yang terbuka. Contohnya diajak diskusi. Ya, hasilnya kalau sudah seperti itu, karyawan bisa kembali termotivasi, kemudian bisa lebih produktif dan loyal pada organisasi. Nah, baik teman-teman, saya punya video yang nanti teman-teman akan saya bagi ke dalam tugas kelompok, ya. Sebelum video ini dilihat, saya akan bagi teman-teman ke dalam sebuah kelompok. Silakan nanti teman-teman bisa untuk membagi kelompoknya masing-masing. Langkah yang pertama dalam hal menjawab video ini adalah identifikasi masalah komunikasi, kemudian langkah yang kedua, analisis faktor motivasi, langkah ketiga, rekomendasi strategi komunikasi, kemudian yang keempat adalah persiapan untuk presentasi. Ya, kemudian tiap kelompok mempresentasikan analisis motivasi, kemudian
nanti teman-teman akan memberikan feedback dari setiap teman-teman kelompok yang ada, ya. Teman-teman akan saling memberikan feedback dan saya akan memberikan feedback di akhir untuk menyimpulkan kesimpulan kelas pada hari ini. Silakan teman-teman nanti dalam hal penggunaan diskusi kelompok boleh menggunakan slide atau menggunakan flip chart atau juga bisa dikemukakan secara lisan. Baik, ada yang mau dipresentasikan teman-teman untuk diskusi kelompoknya? Oke, baik dari kelompoknya Bu Mary ya, silakan di-share screen dulu. Baik, bagus banget ya. Baik, menuju ke akhir perkuliahan berkaitan dengan kesimpulan teori motivasi, mungkin ada yang mau menyimpulkan pada akhir kuliah ini? Selain yang ada di slide ya pastinya, karena ini punya saya. Oke, dari Pak Agung. Oke, bagus sekali. Dari teman-teman yang lain mungkin? Oke, terima kasih. Jadi kalau dari saya kesimpulan berkaitan dengan teori motivasi adalah motivasi mempengaruhi cara orang untuk berkomunikasi. Kemudian teori motivasi membantu menganalisis masalah komunikasi. Penting untuk komunikasi interpersonal dan juga organisasi. Saya ada sedikit refleksi dan diskusi sedikit aja ya di dalam sebuah kasus yang sudah kita paparkan dari awal sampai akhir. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian dapatkan ya? Kemudian bagaimana sih motivasi bisa mempengaruhi komunikasi teman-teman semua? Baik dari Bu Esti. Oke, bagus banget jawabannya. Oke, jadi berkaitan dengan motivasi, pastinya motivasi itu akan mempengaruhi komunikasi kita setiap hari. Karena kalau kita tidak punya motivasi dalam hidup, kita pasti sudah akan males-malesan gitu ya. Tapi kalau kita punya motivasi utamanya untuk belajar, kita pasti akan haus akan yang namanya sebuah informasi dan akan mencari sebuah informasi baik itu dari buku maupun dari jurnal maupun dari berita. Oke, sebelum kita akhiri perkuliahan, saya sedikit ada gambar untuk memotivasi kalian bahwasanya sebuah motivasi bisa menghasilkan sebuah yang namanya goals, kemudian bisa menciptakan attitude jika motivasi kita itu positif. Kemudian jika motivasi kita itu positif akan sukses yang semakin sukses lagi ya. Jika motivasi kita selalu ingin lebih tahu akan memunculkan ide ya, baik itu ide itu dari mana bisa kita cari ya. Dengan motivasi yang positif dan kita ingin tahu, kita bisa saling mensupport ya. Dengan adanya motivasi yang positif juga, performa kita setiap hari tidak akan malas-malesan, tidak akan hanya bergantung pada sebuah AI gitu ya, sehingga sebuah motivasi bisa mempengaruhi kepribadian kita apapun itu selama kita hidup. Oke, di awal tadi kita sudah berdoa ya untuk dibuka. Sekarang kita minta dari teman-teman untuk memimpin doa penutup. Silakan Bu Desak untuk memimpin doa. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oke, sudah. di Terima stop kasih, share Prof. dulu Pak. Di stop share Pak Viro. Baik, Oke, sudah, Prof. Ibu Mary silakan Ibu Mary. Selamat siang untuk semua. Mohon izin Pak Viro bersama dengan teman-teman semua, saya pengamat satu menilai tentang membuka dan menutup. Puji Tuhan, tadi tayangannya sudah cukup bagus untuk membuka karena sudah membuka pertemuan dengan menggali, tetapi mungkin masukan sedikit Pak Hiro. Baik, Bu. Pada waktu membuka pertemuan itu alangkah baik bisa menggali ya pemahaman mahasiswa dengan memberikan pertanyaan memberikan pertanyaan review mata kuliah yang sebelumnya.
sehingga menarik perhatian daripada mahasiswa dengan materi yang nanti akan diberikan. Kemudian untuk menutup, eh, tadi saya sudah lihat cukup bagus karena sudah dapat memberikan evaluasi secara mendetail dengan memberikan gambar ilustrasi tadi, sehingga bisa merangsang mahasiswa itu untuk memiliki motivasi. Di samping itu juga tadi sudah diberikan tugas-tugas yang disampaikan tadi cukup jelas. Nah, mungkin dari saya, Prof, hanya itu saja. Oke, Terima baik. kasih. Selanjutnya Ibu Endah, silakan Ibu Endah. Baik, terima kasih Baik, Bu. baik Prof, terima kasih. Mohon izin Mbak Viro ya. Di Iya sini Bu. saya sebagai ini pengamat kedua. Dari pengamatan saya, Pak Viro sudah menyampaikan materinya dengan baik. Di sini saya menilai komponen keterampilan terkait membuka dan menutup. Mungkin di poin membuka, yang poin menarik perhatian. Nah, di sini mungkin bisa ditambahkan dengan cerita singkat atau gambar atau video di awal materi atau kutipan yang bisa diberikan agar menciptakan suasana interaktif antara peserta dengan dosennya. Terima kasih Pak Viro, itu saja dari Iya Bu, saya. terima kasih. Oke, baik. Kesempatan kita kasih aplaus dulu untuk Pak Viro. Kesempatan terakhir